Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabirin dari kelas 12D IPS 2. Mungkin tugas ini sedikit berkesan untuk saya karena tugas bahasa Indonesia kali ini adalah tentang sejarah pribadi diri kita sendiri. Mungkin dalam video ini saya nggak bisa jelaskan semuanya karena masalah saya itu sejarahnya itu sedikit kurang menyenangkan dan juga agak sedikit memalukan. Jadi dari saya kecil dari sampai sekarang itu mungkin akan saya jelaskan dengan sedikit saja. Oke. Saya itu cukup terbilang sebagai manusia yang mungkin biasa bagi saya, tapi di orang lain itu mungkin agak sedikit lebih. Nama saya Adi Sabirin, itu lengkapnya sudah. Saya lahir di benua baru, 10 Mei tahun 2006. Jadi kalau hitung sekarang itu adalah 17 tahun udah sekali. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi saya itu adalah anak terakhir, anak bungsu. Berarti udah kadang lebih dibandingin sama kakaknya. Kakaknya udah luar biasa, berarti adiknya juga luar biasa. Anak bungsu, anak manja. Oke, pas saya itu kelas 5 atau 6 SD itu saya mengikuti bukan lomba sih, tapi event atau acara Jambore Ranting kalau nggak salah itu di Muara Bungkal di Hang Tuah. Jadi ketika itu saya iseng-iseng aja sih ikut tes sebagai anggota peserta dari Jambore Ranting. Tahu-taunya udah lolos. Tahu-taunya udah lolos. Latihan, habis sekolah latihan, balik lagi ke sekolah latihan lagi, penuh dengan kelelahan. Dan sering berjalan waktu, pas acaranya udah ada, pas hari acaranya kita bermalam sama 3 hari 2 malam itu di lapangan Hang Tuah. Acaranya masih ingat di lapangan Hang Tuah. Mungkin ada fotonya nanti di sini. Saya akan taruh. Waktu itu penuh dengan nggak juga drama sih sebenarnya. Nggak juga drama. Tapi kita juga waktu itu penuh dengan sedikit masalah ketika mau tampil, apalagi LKBB kita mau tampil itu pemimpin kita lagi serak, suaranya nggak bagus suaranya. Jadi pas mau tampil itu suara dia tuh kadang putus-putus suaranya suara. Jadi totalnya pas hari penutupannya itu udah dapat juara LKBB sama pawai budaya. Bukan pawai budaya sih, pawai tapi kreativitas baju. Oke, kita lupakan aja itu. Pas hari kelulusan kan lulus itu. Jadi kedua kita setelah itu pada tahun 2018, itu tahun ajaran 2018-2019 itu masuk ke MTS Ibnu Sina, Madrasah Sanawiyah Ibnu Sina yang juga dekat di rumah saya. Mungkin jalan kaki sekitaran berapa ratus meter udah sampai jalan kaki. Waktu MTS gitu juga enggak terlalu banyak prestasi di luar. Saya itu juga mungkin kala itu udah mulai sedikit memahami materi juga, jadi selalu berusaha optimis buat jadi juara di kelasnya.
Jadi waktu kelas 7, 8 sama 9 itu dapat peringkat yang keren, nggak keluar dari 5 besar. Waktu kelas 7 semester pertama itu masih ingat, yaitu keluar itu peringkatnya 1. Semester 2 nya turun 2 jadi 3. Kalau kelas 8 itu dapat peringkatnya 2 semester itu 5. 5 nggak pernah turun, nggak pernah naik. Setelah itu kelas 9 semester 1 itu dapat peringkat 2, naik 4 atau 3 lah naik. Jadi waktu kelulusan kan nggak ada peringkat, jadi langsung lulus itu ya, dinyatakan lulus, senang banget ya. Jadi waktu MTS tuh nggak terlalu banyak sih. Kalau misalnya berbicara mapel yang favorit, itu favorit saya adalah sejarah kebudayaan Islam, SKI, dan juga akidah akhlak. Jadi kita di sana tuh belajar tentang akidah kita sendiri, akhlak kita itu akhlak terhadap orang tua, adab terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap juga teman. Saya suka banget. Oke, setelah itu udah pas waktu 2021, tahun ajaran 2021 sama 2022 kita saya sendiri nggak masuk SMA. Maunya sih SMA nya itu nggak terlalu mencolok kayak Koji, enggak juga sih kayak mencolok ini kayak Koji ya tapi balik lagi ke MTS sih, lupa sih itu waktu kelas 8 MTS semester 2 itu kan ada namanya wabah corona yang 2020 ya. 2020 kita sebenarnya itu libur cuma 2 minggu, bukan 2 minggu sih, 3 hari, cuma 3 hari kita libur. Setelah itu tiba-tiba menjadi 2 minggu. Setelah 2 minggu itu menjadi ya berbulan-bulan, terus sampai 2 tahun. Dan akhirnya ya kita belajar online sekolah di rumah masing-masing. Pertama kali kita belajar online itu saya sendiri sedikit tertekan karena belum selesai tugas ini, ada tugas lagi, mungkin pemikiran pada waktu itu sangat sengsara, tapi dijalanin aja. Setelah itu saya sendiri juga terus menerus menjalani kegiatan online yang sangat-sangat membosankan sering waktunya dan membuat tubuh saya naik badan terus. makan tidur, keluar nggak boleh lagi, harus pakai masker lagi kalau mau keluar. Zara rekorder saya udah 19 menit nih, nanti kita lanjut aja. Jadi waktu itu kita sering jalan waktu ya, sistem pembelajarannya enak betul, copot dari Google selesai, pakai Google Classroom. Jadi waktu itu ya kuota itu yang harusnya sebulan itu malah kurang dari 1 minggu udah habis. Jadi ya gitu. Balik lagi kita ke bahasnya SMA, itu bahasa online ya. SMA itu waktu kelas 10 itu masih online satu-satunya, tapi pas mau ke dekatin ujiannya kita dapat info dari sekolah bahwa akan ada sistem pembelajaran turun ke sekolah langsung, tetapi harus ada dua sesi pagi sama sesi siang. Pada waktu itu saya dapat sesinya itu sesi pertama pagi, tetapi waktu 1 minggu kemudian tukaran sesi, jadi sesi 2 saya, tetapi temannya tetap sama, cuma ditukar aja sesinya. Jadi kayak tukaran gitu, nggak selalu dia sesi 1, nggak selalu dia sesi 2, tukaran gitu, 1 minggu tukaran. Jadi
sering berjalan waktu kita sesi dapat teman, masih ingat juga temannya itu, ya kita ketemu teman secara langsung yang nggak tahu juga, teman dari MTS pun ya sekelas gitu. Dapatnya sih kelas B waktu itu karena saya juga pilih IPS. Jadi waktu turun sekolah full itu langsung ada pendaftaran OSIS. Ya saya sih nggak, sebenarnya nggak mau sih OSIS karena saya tahu OSIS itu banyak kegiatan. Tapi teman-teman saya di kelas dengan santai ya bilang, ibu 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 itu birin, ibu itu birin. ah ah Ingin berkata kasar tapi ingat di video pembelajaran, woi, ya nanti aja, jadi sensor. Jadi kayak gimana ya, di kayak gitu jadi OSIS ya, maunya sih juga mau keluar setelah itu, cuma seru juga sih jadi OSIS ya, seru sih jadi OSIS. Jadi sering wajaran waktu kita kegiatan OSIS terus, dan akhirnya naik juga di kelas 11. Di kelas 11 ya masih gitu-gitu aja, masih gitu-gitu aja. Jadi OSIS. Tapi waktu kelas 11 itu ada satu memori yang berkesan juga, yaitu saya juga mengikuti yang namanya MTQ, Mustabaqah Tilawatul Quran. Walaupun sebenarnya sih saya itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu paham agama gitu, tiba-tiba aja ditawarin masuk MTQ. Wow, paham Quran lagi tuh, paham Quran, hafalan banyak, wow, semester pertama. uh mungkin ada fotonya ya bersama teman-teman MTQ. Ya waktu itu sih sebenarnya sering pelatihannya itu kita bagi waktu belajar sama waktu hafalan. Jadi kita hafalan terus, itu bersama dua teman saya, ya, dari ya adik kelas saya sendiri ya, juga Muhammad Nabil. Jadi waktu MTQ itu sebenarnya saya sendiri sih nggak terlalu yakin menang atau enggak. Pas hari H itu kita tampil di Sangatta tahun 2022 bulan 11 kalau nggak salah, bulan 11 bulan 12 nggak tahu juga sih. Itu kita tampil di kloter kedua, ya kloter kedua itu penampilan yang kedua itu kita bisa bersaing. Wow, bersaing. Dan juga saya juga membantu juga saya itu membantu sang juru bicara saya sendiri, juru bicara dari tim kita. Jadi dari tim Muara Bengkal juru bicara Pandal Quran yaitu Troy, teman saya sendiri, ya bersaing sampai poinnya itu setara, dan dibikin satu pertanyaan khusus untuk dua tim, yaitu tim Muara Bengkal, tim kita, sama tim Muara Calon. Itu dua tim khusus, satu pertanyaan aja. Kalau misalnya ada yang jawab, dia menang langsung. Dan hasilnya apa? Ragu jawab dan kalah. Lihat teman yang lain lolos, Syaril Quran lolos, yang laki, yang bininya, yang perempuannya yang kalah. Jadi ya gitu ceritanya, kita kalah. Yang kita kaligrafi pada itu menang, dapat juara. Tapi kita nggak dapat juara satu, kita dapatnya ada juara harapan sama juara 2 sama 3, kita dapat semua Muara Bengkal itu. Dan itulah memori kelas 11. Oh ya, satu lagi, waktu kelas 11 itu juga saya ikut drum band atau marching band namanya. Tapi daerah saya itu, kampung saya, di SMA saya itu bilangnya drum band karena cuma alat pukul doang, jadi drum band namanya. Itu sekarang udah
tahun kedua ikut drum band, udah banyak penampilan dari drum band. Dan juga waktu drum band itu kita 17-an Agustus tahun lalu 2022 itu sedikit gimana ya, antara bagus atau enggak kita nggak tahu, cuma singkat betul karena itu dapat penampilan perdana dari Syaraka Bahana Semansa Moro Bengkal drum band. Mungkin ada foto nanti untuk tahun lalu, dan juga untuk tahun ini juga ada penampilan juga 17 Agustus. Bagus sih, dan juga banyak juga lagunya, rasa sekitar atau 5 ya kalau nggak salah. Jadi ya gitu, dengan personilnya betul, kita semua ya mempertaruhkan waktu kita belajar untuk ikut ya, untuk tampil di acara pada waktu itu. Kita pertaruhkan semua dengan banyak drama. Pada waktu itu adalah Bisolci. Jadi juga waktu kemarin itu kita juga latihan untuk acara pembukaan OCPS SWK atau Kemah Sakawira Kartika, Kemah Pramuka. Udah tampil tanggal 27 Oktober tahun 2023, jadi itu keren. Walau di akhirnya agak kacau ya, tampil dengan latihan yang singkat betul, cuma nggak berapa hari, dan personil yang sedikit sekali karena banyak yang nggak mau juga, banyak yang jadi panitia kemah, jadi ya itu. Dan itulah kita jadi penghujung kelas 12, kita sudah ya nggak tahu lagi apa yang mau dipertaruhkan, apalagi yang mau dipilihkan adalah Tuhan mau takdir saya sendiri, dan itulah sejarah pribadi saya sendiri. Nggak mungkin juga saya akan sejauh ini tanpa kata-kata dari orang tua saya. Nah, itu saja. No one else can beat my true face. I swear to